Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya mengenai bagaimana cara budidaya ikan lele dari awal tebar sampai panen tidak menguras sama sekali. Nah, akan saya bilang di awal terlebih dahulu ya. Maksudnya tanpa menguras sama sekali adalah menguras total sampai bersih air yang ada di kolam kita. Tentunya ini perawatan ini akan lebih ringan, lebih mudah, dan insya Allah lebih jauh dari kendala apapun atau penyakit apapun ya. Tentunya ada syarat-syarat tertentu untuk budidaya lele tanpa kuras total sampai panen. Apa mas syarat-syaratnya? Nah, untuk teman-teman yang baru saja mampir, selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, langsung saja pada inti video. Syarat untuk budidaya lele sampai panen tanpa kuras total sama sekali. Syarat yang pertama adalah desain kolam. Nah, desain kolam kita, dasar kolam kita harus mengerucut ke bagian pembuangan. Dan kolam kita wajib hukumnya memiliki lubang pembuangan. Banyak ini teman-teman yang membuat kolam tanpa dibuat lubang pembuangan. Ya buangnya gimana? Disedot katanya. Nah, itu malah repot sekali, amonia nggak bisa keluar malah. Apa tujuan lubang pembuangan ini kok mengerucut ke situ? Nah, dengan tujuan agar amonia nanti di saat kita sudah memberi makan kan pasti itu ada kotorannya ya, ada amoniaknya, dan amonia tersebut sebagian besar akan mengumpul di bagian yang paling rendah, yaitu di dekat saluran pembuangan tadi ya. Dengan cara seperti itu nanti apabila kita membuang kotoran itu mudah sekali. Dan saya jelaskan dulu dampak dari amonia ini. Amonia apabila sudah menumpuk itu terus tidak kita buang, terus ada panas masuk ke dalam kolam kita. Dengan amonia yang tinggi itu mengandung gas, terus ditambah panas yang masuk ke kolam kita, itu membuat pH air naik. Apabila gas tersebut dicampur dengan pH yang naik, itu gas akan naik ke permukaan. Itu amoniaknya itu berefek fatal lah buat ikan tersebut. Yang terjadi apa? Ikan lebih mudah gantung, ikan lebih mudah terserang penyakit, tentunya jamur itu, wah itu kendala utama itu. Nah, jadi syarat utama adalah desain dasar kolam tadi harus mengerucut ke bagian pembuangan, nggak harus di pinggir atau di mana ya, di tengah juga nggak apa-apa, untuk lubang pembuangannya bebas. Terus untuk syarat kedua adalah pilihlah ukuran bibit lele di atas ukur 68, minimal ukur 68 untuk melakukan budidaya lele sampai panen tanpa menguras dan tanpa sortir. Seperti itu ya, minimal ukur 68 seperti pada video ini. Nah, terus selain dasar kolam tadi dan bibit yang harus ditebar dengan minimal ukuran segitu, tentunya harus dengan jumlah tebar yang ideal, jangan terlalu padat. Apabila jumlah ikan yang terlalu padat itu akan tidak bisa ngatasin nanti airnya, itu malah lebih merepotkan kita. Untuk mendapat hasil yang lebih maksimal itu bukan dari padat tebar. Kepadatan tebar itu malah merepotkan kita dalam penanganan kolam kesehariannya ya.
untuk memaksimalkan pendapatan kita, yang ditambah bukan pada tebarnya tapi kolamnya dengan jumlah tebar yang ideal seperti itu. Nah, langsung saja pada caranya ya. Caranya seperti apa agar budidaya lele sampai panen tanpa kuras total? Nah, yang pertama adalah setiap pagi hari sebelum kita beri makan, tentunya sebelum kita beri makan kita kurangin airnya sedikit. Enggak perlu setengah atau seperempat atau 15 cm atau 10 cm, tidak, tapi dikurangin saja sedikit sampai sekiranya kotoran yang sudah mengendap di bagian lubang pembuangan tadi yang sudah mengumpul, apabila kita kuras itu pasti keluar amonia yang di sekitar situ. Setelah amonia itu sekiranya sudah keluar, paling nggak banyak, sekitar 5 liter sampai 10 liter buat banyak, itu baru kita tutup lagi. Nah, setelah kita tutup, kita lalu isi air kembali sesuai air yang kita buang tadi ke ketinggian semula. Saya rasa untuk ketinggian airnya sih nggak begitu kelihatan ya. Yang penting kita tambah air baru untuk setiap harinya. Setelah itu jangan langsung diberi makan, setelah 5 menit baru boleh diberi makan. Nah, terus untuk cara setelah diisi air itu enggak harus dengan air deras. Apabila teman-teman ada tandonnya, diisi dengan kocoran kecil, itu malah lebih bagus. Apalagi kalau kocorannya ditaruh di pinggir kolam ya, itu bisa membuat air nanti muter. Apabila air muter, ikan cenderung lebih aktif, sering berenang dan akan cepat besar seperti itu. Dan untuk penanganannya cuman seperti itu lakukan setiap hari di saat sebelum makan. Dengan cara seperti itu nanti kita tidak pernah menemukan yang namanya ikan menggantung atau ikan kena jamur. Insya Allah ikan bebas dari penyakit. Ibaratnya seperti ini, apabila kita kuras total, itu tenaga kita yang harus dibutuhkan itu banyak sekali ya. Itu daripada kita repot seperti itu, mending setiap hari kita cicil, ganti airnya cicil sedikit-sedikit. Ibaratnya ginilah, kita punya hutang 100.000. Nah, kita setiap hari itu bayar 10.000, besok lagi 10.000, besok lagi 10.000, 10 hari kan lunas. Apabila kita tidak bayar setiap harinya, kita langsung tempo, langsung 100.000, kita merasa keberatan. Nah, begitu juga dengan perawatan air. Kalau kita tidak kurangin sedikit setiap harinya, kita langsung kuras, tenaga kita akan lebih banyak. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ilmu yang saya bagikan bisa teman-teman terima dengan mudah, dan apabila ada pertanyaan teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Apabila nanti saya ada waktunya pasti saya balas satu persatu, insya Allah. Nah, untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa selalu dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe-nya agar setiap hari saya bisa selalu upload video tentang budidaya ikan lele. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang melimpah, tentunya barokah, dan diberi kesehatan, baik sehat orangnya maupun ikannya. Mudah-mudahan kita semua diberi hasil panen yang maksimal dari hasil budidaya ikan lele. Saya Surya Utama, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.